Assalamualaikum, halo ayah bunda, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, bagi ayah bunda yang mulai akan memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI kepada sang buah hati, mungkin masih ada yang bingung tentang kapan pemberiannya, kemudian komposisinya, dan bagaimana cara memberikannya. Bersama saya Dr. Vivi Septriani, spesialis anak, akan membahas tentang strategi jitu pemberian makanan pendamping ASI untuk dukung tumbuh kembang anak optimal sesuai dengan rekomendasi dari WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tapi sebelum menonton videonya, tolong ayah bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar ayah bunda bisa mendapatkan info-info tentang kesehatan anak lainnya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, makanan pendamping ASI atau MPASI adalah makanan padat atau makanan cair selain ASI yang diberikan pada saat periode penyapihan ketika ASI saja tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi untuk tumbuh kembang bayi secara optimal dan pada umumnya diberikan saat bayi berusia 6 bulan. Ayah bunda, ada 4 strategi jitu yang direkomendasikan oleh WHO agar pemberian makanan pendamping ASI untuk sang buah hati bisa berjalan dengan sukses. Tapi dalam video kali ini, saya akan menjelaskan strategi yang pertama dan kedua ya. Untuk strategi yang ketiga dan keempat, akan saya bahas pada video selanjutnya. Yang pertama adalah berikan MPASI tepat pada waktunya, yaitu pada saat ASI tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sang bayi. Seperti yang direkomendasikan oleh WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu pada usia 6 bulan. Apabila MPASI diberikan terlalu cepat, maka akan memberikan dampak yang membahayakan bagi si kecil. Misalnya, bayi akan menjadi diare karena bayi terpapar kontaminasi makanan terlalu cepat. Kemudian bayi juga bisa kekurangan zat besi, kekurangan gizi, atau bayi bisa jadi kegemukan karena sudah makan juga minum ASI. Bayi juga bisa alergi, kemudian bisa juga terkena gangguan pencernaan, dan juga kemungkinan menderita penyakit autoimun di kemudian hari. Terlambat memberikan MPASI juga akan sangat berisiko. Misalnya, apabila MPASI diberikan pada usia 9-12 bulan, maka si bayi akan berisiko mengalami kurang gizi. Dia juga akan mengemut makanan, kemudian mengeces, dia juga akan mengalami kesulitan makan, dan kesulitan mengunyah. Pada usia 6 bulan, bayi sudah menunjukkan tanda-tanda kesiapan makan, yaitu yang pertama, bayi sudah dapat duduk dengan leher tegak dan dapat mengangkat kepalanya tanpa bantuan. Yang kedua, secara psikologis sudah menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya dia akan mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya atau dia akan menunjukkan minat ketika melihat orang-orang di sekitarnya makan. Yang ketiga, bayi menjadi lebih lapar dan akan menunjukkan tanda-tanda lapar seperti bayi akan tampak gelisah, tidak tenang, rewel, walaupun bundanya sudah memberikan ASI secara maksimal. Yang keempat, refleks menyulurkan lidah, refleks melepeh, dan refleks muntah sudah berkurang. Kadang ada bayi, meskipun sudah diberi ASI full selama 4 bulan, namun berat badannya tidak naik atau malah berat badannya turun. Untuk kasus seperti ini, jika si bayi sudah menunjukkan tanda-tanda kesiapan makan, maka biasanya dokter akan merekomendasikan untuk memberikan MPASI lebih awal, asalkan usianya sudah lebih dari 4 bulan. Strategi yang kedua dari pemberian MPASI adalah harus adekuat atau cukup. Artinya, MPASI harus memenuhi kebutuhan nutrisi, yaitu yang kandungannya sama dengan ASI, yaitu mengandung nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nah, inilah yang disebut dengan menu lengkap ya bunda. Nutrisi makro meliputi karbohidrat,
lemak, dan protein. Nutrisi mikro meliputi vitamin dan mineral. Memberi MPASI yang cukup itu penting karena apabila kita salah memberikan MPASI, maka akan mengakibatkan stunting pada seorang anak. Mengapa bayi membutuhkan MPASI? Dari hasil penelitian, para ahli membuktikan bahwa setelah usia 6 bulan, kandungan ASI mulai berubah, di mana telah terjadi penurunan kadar lemak dan protein dalam ASI, sehingga energi dari ASI saja itu tidak cukup. Setelah usia 6 bulan, kandungan energi dalam ASI berkurang 30%. Setelah 9 bulan, kandungan energinya tinggal 50%. Dan setelah usia 1 tahun, kandungan energinya berkurang lagi 70%. Karena kandungan energi pelan-pelan berkurang inilah, maka anak membutuhkan MPASI. Pada tabel yang ditampilkan, tampak bahwa pada usia 6-8 bulan, bayi membutuhkan MPASI sebanyak 30%. Sedangkan ASI dan atau susu formulanya adalah 70%. Pada bayi yang berusia 9-11 bulan, membutuhkan MPASI sebanyak 50%, dan ASI dan atau susu formula yang diberikan adalah 50% juga. Dan pada bayi yang berusia 12-23 bulan, itu lebih banyak membutuhkan MPASI lagi, yaitu sebanyak 70%, sedangkan ASI dan atau susu formula yang diberikan itu adalah sebanyak 30%. Berapakah kebutuhan energi total pada masing-masing rentang usia tersebut? Pada bayi yang berusia 6-8 bulan, itu membutuhkan energi total sebanyak 200 kilokalori. Pada bayi yang berusia 9-11 bulan, itu membutuhkan energi total sebanyak 300 kilokalori. Dan pada bayi yang berusia 12-23 bulan, itu membutuhkan total energi sebanyak 550 kilokalori. Sekarang kita bahas tentang nutrisi makro yang ada pada MPASI ya, yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah energi utama yang diperlukan oleh tubuh. Setelah 6 bulan, enzim pencerna tepung dalam tubuh bayi sudah matang, sehingga bisa diberikan karbohidrat kompleks kepada si bayi tersebut. Karbohidrat kompleks itu contohnya adalah beras, jagung, gandum, umbi-umbian. Untuk MPASI pertama, sumber karbohidrat yang direkomendasikan adalah apa yang menjadi makanan pokok di suatu tempat. Kebutuhan karbohidrat sekitar 35-60% dari total energi per hari. Nutrisi makro yang kedua adalah lemak. Orang dewasa tentunya harus menghindari makanan yang berlemak kan? Tapi ingatlah bahwa anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak hingga usia 2 tahun membutuhkan makanan yang kaya akan lemak. Karena ternyata 2/3 otak anak kurang dari 2 tahun itu terbuat dari lemak. Sumber lemak bisa didapat dari minyak kelapa, minyak zaitun, minyak sawit, santan, dan margarin. Kandungan ASI ternyata sebagian terbuat dari lemak. Karena ASI mengandung lemak, maka MPASI juga harus mengandung lemak. Lemak sangat diperlukan untuk pembentukan sel-sel saraf otak. Sebagai bahan bakar pembentukan sel-sel saraf otak, tanpa asupan lemak yang cukup, perkembangan otak anak bisa terganggu. Kebutuhan lemak untuk anak yang berusia 6-12 bulan itu sekitar 30 gram per hari. Untuk menambahkan lemak, dalam 1 hari bisa menambahkan 1 sendok minyak sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, margarin, atau santan ke dalam adonan MPASI sang anak. Dalam jadwal snacknya bisa juga diberikan apukat, karena apukat banyak mengandung lemak. Jadi ayah bunda tidak perlu takut lagi ya untuk menambahkan minyak ke dalam MPASI sang bayi.
Nutrisi makro yang ketiga adalah protein. Protein adalah zat pembangun yang diperlukan untuk pertumbuhan. Ada dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein adalah sekumpulan asam amino yang saling berikatan. Asam amino ada dua jenis, yaitu asam amino yang esensial dan non-esensial. Asam amino esensial artinya tubuh sangat membutuhkan, tapi tubuh tidak bisa memproduksi sendiri, sehingga membutuhkan masukan dari makanan. Protein hewani adalah satu-satunya protein yang mengandung asam amino esensial yang paling lengkap. Selain itu, protein hewani juga banyak mengandung zat besi dan seng. Karena itu, protein hewani itu lebih dipilih dibandingkan dengan protein nabati. Karena protein nabati itu asam amino esensialnya itu tidak lengkap. Protein hewani bisa didapat dari susu, daging ayam, daging sapi, daging kambing, ikan, telur, dan hati. WHO menyarankan pemberian protein hewani ini setiap hari atau sesering mungkin. Protein nabati bisa didapat dari tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Kebutuhan protein untuk bayi berusia 6-8 bulan itu adalah sekitar 30-60 gram. Itu setara dengan 1 potong sedang daging sapi, daging ayam, atau ikan segar, atau setara dengan 1 butir telur ayam negeri atau bebek. Bayi yang berusia 8-12 bulan itu membutuhkan sekitar 60-90 gram protein per hari. Sementara bayi berusia 1-3 tahun itu membutuhkan 90-120 gram per hari. Untuk perbandingannya tinggal dikira-kira dibandingkan dengan usia bayi 6-8 bulan tadi ya. Sekarang kita akan bahas mengenai nutrisi mikro yang ada pada MPASI. Salah satunya yang penting adalah zat besi. Setelah usia 6 bulan, kandungan zat besi dalam ASI itu menurun sangat drastis. Padahal zat besi sangat penting karena kekurangan zat besi bisa menurunkan kecerdasan, berdampak buruk pada perilaku si anak, bisa mengganggu kemampuan motorik si kecil. Zat besi juga berpengaruh penting pada perkembangan otak yang sedang berkembang dengan pesat-pesatnya di usia 2 tahun pertama. Sebelum usia 6 bulan, cadangan zat besi bisa tercukupi oleh ASI saja. Setelah itu pada usia 6-23 bulan, tersisa sangat sedikit, sekitar 0,2 mg per hari. Padahal untuk pertumbuhan anak itu memerlukan sekitar 11 mg per hari. Jadi sisanya sebanyak 10,8 mg harus dipenuhi oleh MPASI. Sumber zat besi bisa didapat dari hewan maupun tumbuhan. Dari hewan contohnya adalah hati ayam, ikan kembung, ikan teri, daging sapi, atau daging ayam. Sedangkan dari tumbuhan contohnya adalah brokoli, bayam, atau kacang kedelai. Zat besi dari hewan itu lebih mudah diserap dibandingkan dengan zat besi dari tumbuhan. Hal ini sudah dibuktikan oleh penelitian para ahli bahwa zat besi dari daging sapi itu penyerapannya 20 kali lipat dibandingkan dengan zat besi yang diperoleh dari bayam. Zat besi dari tumbuhan itu penyerapannya sangat rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan per hari saja itu tidak cukup. Bagaimana dengan sayur-sayuran dan buah-buahan? Kebutuhan sayur dan buah untuk anak usia kurang dari 2 tahun itu tidaklah banyak, karena anak bukanlah miniatur orang dewasa. Tetapi sayur dan buah perlu diperkenalkan kepada anak-anak agar pada saat usia lebih dari 2 tahun dia tidak sulit untuk makan sayur dan buah. Sayur atau buah itu diperkenalkan dalam porsi kecil saja, karena kalau kebanyakan si anak akan menjadi kenyang dan menolak makanan utama. Selain itu, sayur dan buah itu mengandung zat yang namanya fitat. Fitat akan mengganggu penyerapan terutama zat besi yang dibutuhkan oleh anak usia kurang dari 2 tahun. Ayah bunda, MPASI diberikan dengan jumlah dan tekstur yang ditingkatkan sesuai dengan tahapannya.
Keterlambatan pengenalan tekstur pada usia 6-9 bulan akan menimbulkan masalah makan pada anak di kemudian hari. Gunakanlah mangkuk berukuran 250 ml untuk memastikan asupan makan si kecil. Pada usia 6 bulan, frekuensi MPASI yang diberikan adalah 2 kali sehari. Kemudian jumlah yang diberikan adalah sebanyak 2-3 sendok MPASI dalam sekali makan sebagai awalan. Tekstur yang diberikan adalah dengan makanan yang dihaluskan sehingga menjadi bubur kental atau pure. Pada usia 6-9 bulan, frekuensi yang diberikan adalah sebanyak 2-3 kali makan dan 1-2 kali selingan atau snack setiap harinya. Jumlahnya ditingkatkan secara perlahan menjadi setengah mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur pada MPASI yang berusia 6-9 bulan ini dengan tekstur bubur kental atau pure atau makanan yang dilumatkan hingga halus atau mashed. Pada usia 9-12 bulan, frekuensi MPASI yang diberikan adalah 3-4 kali makan dan 1-2 kali makanan selingan atau snack setiap harinya. Jumlah yang diberikan adalah sebanyak setengah mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur MPASI pada usia ini yaitu berupa makanan yang dicincang halus atau mince, kemudian bisa dicincang kasar atau chopped, atau makanan yang dapat dipegang oleh si anak atau juga disebut dengan finger foods. Pada usia 12-24 bulan, frekuensi makan yang diberikan adalah 3-4 kali makan besar dan 1-2 kali selingan setiap harinya. Jumlah yang diberikan itu ditingkatkan jumlah MPASI-nya secara perlahan menjadi 3/4 mangkuk berukuran 250 ml sekali makan. Kemudian tekstur yang diberikan adalah berupa makanan keluarga yang dihaluskan atau dicincang seperlunya. Bunda juga bisa memberikan MPASI pabrikan atau MPASI yang sudah difortifikasi. Kelebihannya adalah pada MPASI pabrikan ini sudah ditambahkan atau sudah difortifikasi oleh zat besi, yodium, zinc, dan zat gizi lainnya dengan takaran yang tepat. Sehingga kebutuhan nutrisi bayi tetap terpenuhi. Pada anak yang keterampilan makannya kurang baik atau anak yang hanya bisa makan dengan porsi kecil, maka MPASI pabrikan ini bisa jadi pilihan. Kemudian MPASI pabrikan juga bisa diselang-seling dengan MPASI rumahan. Ayah bunda, bagaimana dengan penjelasan saya tadi? Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan ayah bunda tentang pemberian MPASI menurut rekomendasi WHO ya. Nantikan video saya selanjutnya tentang strategi yang ketiga dan keempat. Saya harap video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.